Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak hal sederhana dalam hidup ini yang sesungguhnya adalah tanda penyertaan Tuhan? Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Sebuah perikop yang mengajak kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan berserah dan sadar akan campur tangan Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Mari kita awali renungan hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam setiap kata dan kebenaran yang kami dengar, kami bisa menangkap maksud-Mu dan mengalami kehadirat-Mu secara pribadi. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi juga mengerti dan menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk melihat bahwa hidup ini singkat, sehingga kami tidak menyombongkan diri atas rencana-rencana kami sendiri, tetapi berserah dan mengandalkan penyertaan-Mu setiap waktu. Biarlah melalui renungan ini, iman kami dikuatkan, dan kami semakin peka terhadap karya-Mu, bahkan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 13-17 berkata, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana rencana dan target menjadi pusat hidup banyak orang. Kita merencanakan agenda, menargetkan promosi, menyusun strategi hidup 5 hingga 10 tahun ke depan. Itu semua tidak salah. Tetapi, seringkali kita lupa menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Yakobus mengingatkan bahwa hidup ini seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Artinya, hidup kita itu rentan, rapuh, dan tidak bisa dipastikan. Lihatlah, bahkan kesehatan yang kita pikir stabil bisa berubah dalam semalam hanya karena satu hasil tes laboratorium. Pekerjaan yang tampak aman bisa hilang hanya karena satu restrukturisasi kantor. Atau bahkan perjalanan yang kita anggap rutin bisa saja menyimpan bahaya yang tidak kita sadari. Saudara, dulu saya berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu harus spektakuler, seperti diselamatkan dari kecelakaan maut atau sembuh dari penyakit berat. Namun seiring waktu, saya sadar, penyertaan Tuhan juga hadir dalam hal-hal kecil. Saat kita masih bisa membuka mata pada pagi hari, saat listrik tidak padam saat kita butuh presentasi, saat makanan masih tersedia di meja, atau saat kendaraan kita tetap aman di jalan. Itu semua bukan hal biasa. Itu adalah kasih dan penyertaan Tuhan yang kerap kita tidak sadari. Yakobus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini bukan sekedar formalitas rohani. Ini adalah sikap hati yang sadar bahwa Tuhan berdaulat atas segala hal. Terlalu sering kita hidup dengan congkak rohani, mengira kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Padahal, tanpa izin Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita bahkan tak mampu bernafas sekalipun. Tuhan bukan hanya hadir di gereja,
Dia hadir di dapur, di jalan raya, di kantor, di ruang kelas, dan di rumah sakit, dimanapun dia akan hadir. Penyertaannya setiap hari, bahkan saat kita lupa menyebut namanya. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan setelah merenungkan ini? Pertama, mulailah hari dengan doa. Bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebagai bentuk berserah dan mengakui Tuhan. Kedua, sadari dan syukuri hal-hal kecil. Setiap nafas, kesempatan, dan perlindungan Tuhan adalah anugerah. Dan yang ketiga, berbuat baik hari ini. Yakobus menutup dengan keras, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka jangan tunda lagi. Jika Tuhan gerakkan hatimu untuk menolong, mengampuni, atau memberi, lakukanlah hari ini. Hidup ini seperti uap, singkat dan rapuh. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan itu nyata, bukan hanya saat mukjizat terjadi, tetapi juga dalam hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari. Mari kita hidup dengan kesadaran penuh akan hadirat-Nya, berserah, bersyukur, dan berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa hidup ini begitu singkat dan tidak bisa kami andalkan dengan kekuatan kami sendiri. Engkau mengajar kami untuk berserah, berjalan dalam kehendak-Mu, dan senantiasa sadar akan penyertaan-Mu, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kami abaikan. Tuhan, pada saat ini kami juga datang dengan segala kerinduan, beban dan pergumulan hidup kami. Kami mohon, pimpinlah kami dalam mencari kehendak-Mu atas pekerjaan dan karir yang sedang kami jalani. Bagi yang sedang mencari arah, bukalah jalan sesuai rencana-Mu. Teguhkan hati kami untuk tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar kepada-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental, kami mohon, jadilah sumber kekuatan dan kesembuhan. Berikan damai sejahtera di tengah proses yang tidak mudah. Untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi konflik, kesalahpahaman, atau pergumulan berat, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan, menyatukan dan menguatkan. Kiranya kasih-Mu menjembatani hati-hati yang terluka dan membawa pengharapan baru. Bagi mereka yang sedang dilanda kecemasan akan keuangan, Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan dan memelihara, bahkan lewat jalan yang tidak kami duga. Dan Tuhan, bagi kami yang sedang bingung akan masa depan, rencana hidup, keputusan penting, dan jalan yang tampak gelap, kami berserah pada pimpinan-Mu. Tolong kami untuk belajar berkata dengan rendah hati. Ajari kami hidup hari ini dengan iman dan pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Penyertaan-Mu nyata, setia, dan cukup bagi setiap langkah kami. Kami tutup renungan hari ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan harian berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.